Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rempuk abang-abang, bobok, cangcing. Pada hari ini FBR TV channel berkesempatan berbincang-bincang dengan seorang tokoh dari keormasan FBR yang mungkin abang-abang cangcing kok udah nggak asing lagi ya. Ini kita perkenalkan Abang Junaidi, atau ini juga seorang yang sering memberikan motivasi kerohanian di FBR. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rempuk. Alhamdulillah. Mana sampai bilang atau yang orang bilang Bapak Tajun atau dibilang Bang Jujur atau Danjur, panjang banget bahasa nama. Yang penting asaran. Kalau singkatnya apa? Bapak Jun. Alhamdulillah kita sehat. Udah divaksin nih, sekali gimana? Itu dia pertanyaan itu maksudnya. Jadi kita malah pengen biar semua bisa vaksin. Salah satu program pemerintah Indonesia sehat, vaksin bebas corona. Jadi keluarga nggak ada yang kena, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai mulai dari COVID sampai gini hari 8 orang yang wafat, tapi mayoritas tidak COVID meninggalnya, tapi biasa penyakit umum. Ada juga yang COVID karena takdir. Kita hanya ucapkan turun dan sabar dan kalau kita alhamdulillah mengenalkan juga mama keluarga semua. Ya semua itu tandus sebagai takdir. Memang ini sudah waktunya. Namun kita yang masih ada tetap semangat bahwa mereka ingin hidup, tapi Allah berkehendak lain. Tapi kita yang masih hidup, ayo kita teruskan perjuangan mereka. Alhamdulillah dalam perempukan FBR saya ditugaskan oleh pusat. Saat ini juga kayak jadi wakil FBR sebagai pengurus pusat sekaligus dan juga membantu memberikan penjelasan masyarakat dan FBR untuk memberikan motivator bagaimana religi kehidupan pendidikan dan juga tingkatan dari masyarakat FBR mereka lebih memahami mana itu akhlak, mana itu ilmu, mana itu kehidupan. Jadi tugas saya sebagai hubungan masyarakat menghubungkan semuanya dari kehidupan haram jadah masuk ke dalam sejadah. Tujuannya itu. Bagaimana setelah di dalam sejadah? Ya kita lihat bahwa sejadah itu ada lingkaran-lingkaran motif gitu kan. Kalau di sana ada apa dan sebagainya. Jadi kita harus uji. Disitulah yang tertarik mereka bahwa hanya kepada Allah lah kita pantas surah diri dan bersujud juga sabar karena semua ini akan kembali. Ya, Ustaz, mungkin bisa kasih bocoran dulu ya. FBR ini kan udah punya nama nih, udah cukup lah ya sekarang ini udah di 20 tahun ya sih usia kita ya. Kalau dibandingkan seperti manusia itu udah cukup lah ya untuk dewasa dan siap ya. Dari awal FBR ini berdiri dibentuk oleh orang-orang tua kita, guru kita, ulama, menginginkan adanya sebuah keluarga besar. Artinya kita bukan suatu kelompok atau individu, tapi kita adalah keluarga besar. Keluarga besar perempuan, keluarga besar persatuan. Biasa hadisnya kalau biasa di Wahid sebutan. Bagaimana kita saling bisa merasakan menikmati hidup ini di antara kita, suka dan duka, untuk bisa kita wariskan yang terbaik buat kita dengan mewujudkan FBR ini sebagai moto semangatnya adalah
mengangkat harkat martabat kita Betawi atau kita negara, bisa menjadi jawara di ragam belahan dunia, di tempatnya masing-masing, bisa makan di tempatnya masing-masing, bisa sekolah di tempatnya masing-masing, bisa hidup dan berkembang yang baik di lingkungan dan manfaatnya di tempat masing-masing. Karena hidup ini adalah yang terbaik adalah manfaat buat semuanya. MBR itu adalah kita adalah MBR. Betawi adalah MBR adalah Betawi. Jadi Betawi semua juga MBR. Kita sama-sama membangun perempuan, arti kata kebersamaan, baik dari keluarga besar yang namanya MBR dan juga keluarga besar dari diri sendiri dan juga keluarga besar dari semuanya. Mudah-mudahan ke depan MBR saya berharap mewariskan ini semua pada anak kita, bisa menjadi orang-orang yang berhasil, bermanfaat dan bisa menjadikan suri teladan buat anak kita ke depan bahwa kita sudah wariskan MBR untuk mereka dan mereka bisa jaga MBR untuk anaknya kembali dan masa depan. Jadi cukup ini juga ya, marwahnya itu kayaknya panjang gitu ya, panjang dan juga dalam gitu para sahabatnya gitu. Jadi berajas kemanfaatan buat mungkin nggak berlebihan kali sampai buat umat dari depan. Apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita tetap gini seperti yang Allah ciptakan kita tinggi sama dalam hidupnya wali saya yang kita ciptakan kita manusia kalau untuk beribadah kepada Allah itu yang kita gini ibadah banyak bentuk dari mulai diri kita membersihkan diri dari mulai dari kita hidup diri dari mulai dari kita berilmu diri dari mulai dari diri kita manfaat buat karena ibadah itu kita tidak bisa mengenal Allah tanpa lain, tanpa guru, tanpa juga dari HDI yang mengajarkan. Kita saling berkait bahwa MBR ini tadi saya bilang kita keluarga besar, saling berkait ya, dan saling bertemu, saling bertukar pikiran, saling bisa bertanya supaya kita bertemu ada sanad keilmuan, sanad nasab dari dia. Di sana keilmuannya ya kita tahunya dari ulama sampai kepada yang bertanggung jawab atas akhirat nanti ya. Nah sana nasab kita juga gitu bisa ketemu di antara kita sampai tentang kita dari mana sehingga kita bisa tahu diri kita setelah kita juga tahu nasab. Jadi kebanyakan saat ini orang melupakan nasab sehingga ini mereka tidak pernah mau berjuang dari menurutkan perjuangan nasab. Contoh lah kita punya pimpinan dari almarhum Makhluk Kefatori yang termasuk Jalwi Hakim termasuk itu nasabnya itu dari keturunan kerajaan Jakarta dari Banten dari termasuk nasabnya ulama seorang kiai sehingga karena nasabnya jelas keturunannya jelas nah dia banyak perjuangan itu perjuangan menjadi ulama saat ini menjadi nah, ulama yang beliau pegang sana, ulama meneruskan nasab daripada ilmu orang yang diberikan dari guru, dari orang tua, dari sekolah. Sehingga dia untuk meneruskan nasab keilmuan, tapi dia memanfaatkan nasab kepada umat, kepada kita, jamin, kepada semuanya. Jadi itu yang harus kita perjuangkan. Menggiring tadi, kalau terjemah wali saya kepada Allah, kita hanya beribadah, menyembah dan berpuasa. Bedanya banyak apa suasana religi ini kuat sekali ya Ustaz ya di MBR ini. Kita santai-santai aja ya. Karena gini, kalau kita kuat banget, fanatik tar kita jangan. Yang penting gini Pak. Kalau kita mau jalan harus tahu jalan. Kalau kita mau keluar harus tahu pintu. Itu aja. Jadi jangan sampai kalau kita masuk harus tahu kamar, tahu dapur. Jadi kita nggak kesasar. Jangan sampai kita kesasar di rumah sendiri gitu loh. Artinya gimana? Jangan sampai kita ini orang Islam, kita kesasar di agama kita sendiri, kita nggak ngerti. Itu yang terjadi saat ini. Nggak ngerti aliran kita. Bahwa kita sama-sama Islam. Ya, tapi mereka banyak yang pada kesasar dalam belajarnya. Gitu.
Itu yang sangat bahaya. Jadi jangan sampai kita tersasar diri sendiri, tersasar di dada dengan sendiri. Kenapa? Ya itu tadi, ya kita melupakan sanad, keilmuan, kita melupakan nasab, keturunan, nyasar ini. Pokoknya kita orang yang paling taat, orang yang paling baik, kita anggap mereka. Ya itu yang kita jangan sampai ada di DBR itu. Nih DBR, alhamdulillah nih semuanya tahu kamar, tahu dapur, tahu latar belakang. Nah ini nih bisa bang cangcing nyalabi. Ini kayaknya kita mesti bongkar nih Ustaz, apa pikiran-pikiran yang udah dalam. Santai tapi ya. Apa rupanya FBR juga nih apa orang kan masih kenalnya nih FBR masih belum lama. Ada apa bahasa-bahasa anarkis semua mungkin itu udah dulu kali ya sesuai sama apa pada waktu itu dengan kebutuhan pada waktu itu sebenarnya harus bukannya keras kali ya Ustaz ya, tegas kali ya, harus tegas ya karena ada apa pendatang gitu kan supaya karena tujuan daripada insya Allah apa takdir juga Allah pun dari pada itu kan menjaga apa martabat Betawi ini yang waktu itu ya mungkin udah terlalu diremehkan gitu sehingga itulah niat yang kuat gitu. Tapi tolong pas benar gitu bahwa dasarnya agama gitu ya Ustaz ya. Terus satu lagi nih Ustaz, kita FBR TV ini punya moto itu Betawi untuk semua. Kebetulan FBR TV ini kan juga kan ada istilah karena kita untuk semua nih Ustaz. Ada istilah rempuk gitu kan. Rempuk. Betawi rempuk kan gitu. Nah, rempuk ini sebatas mana sih sebenarnya Ustaz bisa dibongkar gitu buat bahasa rempuk. Kalau biasa gitu. Kalau bahasa Pancasilanya silakan. Satu. Kalau bahasa tubuhnya menyatukan. Rempuk ini terserah mereka mau mengarti ke dalam bentuk, tapi yang penting mereka nggak boleh bisa. Artinya tidak boleh bisa dalam bentuk melawan apa namanya ego. Nah ini bahaya. Jadi rempuk itu Betawi. Nah di dalam satu kalimat Betawi itu kan kita bukan individu, rempuk bahasanya. Artinya Betawi rempuk, Betawi bersatu. Di FBR dia diajarkan egois. Jadi bahasanya tadi Betawi rempuk, Betawi bersatu. Di situ tidak ada forma atau di dalam kalimat individu FBR rempuk. Yang kita munculkan Betawi bersatu. Tadi dia bilang Betawi untuk semua. Nah itu masuk dengan bahasa Betawi. Rempuk adalah untuk semua. Di situ tidak individu, tapi menyeluruh. Rempuk bahasa itu luas. Jadi lebih luas. Pancasila banget itu. Kalau bahasa Pancasilanya sila ketiga bersatu Indonesia. Bisa musyawarah juga. Iya semua. Rempuk juga bisa dikategorikan adalah bahasanya kalau biasa bilang dasar ikhlasan. Itu ikhlas dah, rempuk dah. Kalau udah bahasanya udah kesini, ini udah bukan nilai nominal, tapi gimana nilai hasil bersama. Kita menikmati bersama. Jadi FBR hidup. Nah di sini baru individunya. Kenapa? Tadi Betawi rempuk, Betawi tidak untuk sendiri nih, tidak untuk FBR, malah FBR-nya hidup. Nah di sini individunya. FBR-nya baru ke organisasinya. Nah baru ke organisasinya. Jadi ya FBR itu ada dua, ada FBR ber-KTA, ada FBR non KTA simpatisan. Jadi yang masuk ke badan hukumnya perempuan Betawi hidup adalah FBR ber-KTA. Dan FBR non KTA masuk kepada Betawi rempuk. Nah kalau FBR yang ber-KTA masuk kepada Betawi hidup. Nah ini kan kalau bahasanya bisa begitu ya. Disitulah individunya yang dikuatkan, badan hukumnya Betawi FBR hidup. Disitu
kita pertanggungjawabkan hidup semuanya, hidup jiwa raganya, hidup ilmunya, hidup jiwanya, hidup sholatnya, hidup rezekinya dan sebagainya. Kalau udah dengan bahasa MPR ya arbut, ayo bisa arbut. Ini kan yang kurang ajar ini dari bahasanya. Ya tadi kita mengawali MPR ini kan katanya dari ribut, anarkis dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Wajar lah kalau anak kecil itulah akal dikit, bandel dikit. Kalau kita ingin bangun sebuah kota atau bangun klaster atau sebagainya masih dalam suasana hutan atau masih kebun, pasti kita babat. Ada pohon besar kita babat, pohon kecil kita babat. Ada macan kita usir, ada kelabang kita kecek kan gitu. Itu awal-awal EBER seperti itu, tujuannya untuk membangun sebuah pembuka lahan, memperkenalkan bahwa ini loh kita tidak menzolimi siapapun, tapi kita sudah terzolimi nggak apa-apa, karena kita ingin memperkenalkan bahwa MBR itu adalah Betawi adalah sudah terbangun ormas MBR. Nah, terjadi suatu perlawanan mereka yang menolak, dan mereka yang pengen tahu. Alhamdulillah setelah mereka tahu hutan sudah menjadi kota, nah sekarang tinggal penataan. Nah sekarang ini kan sudah 20 tahun konon ya, sudah dewasa. Ibarat cowok ya sudah kenal cewek, ibarat cewek sudah siap dinikahkan, sudah siap sarjana gitu. Sekolah ya, kerja sudah bisa diterima. Posisi 20 tahun di saat ini itu umum udah. Sudah bisa, dia berdiri sudah bisa melihat, dia duduk dia sudah bisa tahu. Artinya saya sudah tidak lagi banyak ngajarin atau jelasin bahwa EBR ini nggak penting. Biarkan mereka sudah tahu sendiri. Mereka sudah tahu awalnya EBR begini sudah. Sekarang tinggal manfaat kedepannya bagaimana. Yang mau kita bangun adalah tadi dari mana mau kita bangun tadi dari diri sendiri, dari dari ibadah. Yang tadi kita awal mereka dari haram jadah masuk ke dalam sajadah. Di dalam sajadah, kalau udah masuk masjid kan semuanya indah. Kita bisa melihat yang bersih, kita bisa melihat yang luas, kita bisa melihat kebersamaan. Kan dalam masjid kalau itu ke situ. Kalau di dalam masjid kan ada segala berantakan dan sebagainya. Kita jangan sampai lagi. Ya, setelah tadi yang masuk kepada kalimat yang kurang ajar, itu adalah awal. Sebagai power kita nih anak kolokan kan ponokan gitu kan, dan itu tidak boleh hilang sampai kapanpun kalimat wajib takluk, jangan disalahartikan gitu ya. Harus ada itu. Sampai sekarang pun bahasa itu juga tetap itu dijadikan bahasa legend ya. Tapi mungkin kita penafsirannya perlu disesuaikan sama dan itu waktu tertentu aja. Masa ngaji pakai kurang ajar enggak kan? Jadi waktu yang kurang ajar itu adalah waktu-waktu lelucon aja, waktu-waktu yang pas-pas aja. Seperti umumnya lagi pertemuan umum nih atau akbar atau memang perlu diperkenalkan ya perlu. Kalau memang tidak ya tidak. Umumnya lagi ngaji yang nggak perlu ngomong tuh pakai kurang ajar aja enggak. Tapi perlu ada ya perlu yang kita aja setannya kan gitu, kebodohannya. Jadi yang berikutnya adalah rebut. Rebut apa yang harus kita rebut? Surga dunia, kebahagiaan dunia. Rebut surga akhirat, kebahagiaan. Jadi kita merebutnya itu bukan lagi merebut harta orang atau merebut negara orang, bukan. Yang kita rebut adalah hak-hak kita yang sudah Allah janjikan di alam ini, di alam semesta ini. Apa cita-cita kita yang kita punya, kita rebut. Kita tidak bisa sampai pada diri kita, pada anak. Bagaimana ya kita seolah kita. Karena mereka bisa mewujudkan cita-cita kita dalam dirinya. Jadi merebut hak-haknya dalam pengertian pribadi atau dalam segi keormasan. Setiap manusia itu kan punya hak cita-cita, hak keinginan. Ini macam yuk jangan sampai jadi manusia penghayal. Jadi bagaimana? Dia harus kita dorong untuk bisa mewujudkan haknya. Gitu. Dia punya kita semuanya ada besok kayak 2004 ada politik.
itu bisa masuk ke sana? Harus. Bagaimana cara? Yang merebut dengan yang baik, dengan kebersamaan, dengan kita kumpulkan, ya kita ada di sana, di parlemen dan sebagainya. Ini merebut. Kemudian dalam bentuk usaha, kayak kita di sini ada di Jakarta Pusat di GTS, itu merebut dari apa? Dari sebuah kekosongan yang dianggap wah ini tidak manfaat, tapi kita rebut situasi itu menjadi manfaat, akhirnya menjadi dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan GTS itu sekarang yang kooperasinya LPR, semua pada nikmati, ada yang dagang, ada yang parkir, bahkan perusahaan juga ada yang bisa menyuplai barang ke situ dan sebagainya, produk-produk mereka. Bahkan kalau kita lihat ragam budaya, ragam mereka, mahasiswa, kaum dan sebagainya ada akhirnya. Nah itu namanya merebut suasana kosong menjadi bila dia menjadi itu namanya merebut. Kita tidak merebut kalau bahasa kasarnya itu merampas orang, bukan itu namanya solid. Yang layak-layak aja loh. Gini Ustaz ya, kita kan FDR ini sebagai organisasi massa kedaerahan, hubungannya kan tentunya dengan pemerintahan kita ya. Ini dalam usia kita yang sudah cukup dewasa paling baik, apakah hak-hak nih hubungannya sama tadi nih, hak-hak kita sebagai warga ormas itu yang itu udah dijamin dalam satu undang-undangan itu sama pemerintah itu udah dikasih peluang yang cukup atau gimana menurut Ustaz? Kalau kita lihat sampai saat ini pemerintah masih melihat bahwa masih belum bisa dapat, bahkan kita terleceh. Oh iya, toh dalam undang yang saya ajukan ke gubernur setempat Betawi, ondel-ondel Betawi, ternyata hanya diterima tapi tidak dirasakan. Kalau lihat waktu itu tidak betul-betul juga masih ini. Malah yang menjadi tadi yang terlecehkan adalah ondel-ondelnya, bukan dijadikan ikon DKI Jakarta atau Betawi di sebuah hotel atau di tempat malah dijadikan tempat main liar gitu. Itu terlecehkan gitu. Iya. Nah, ini mah bukan ada satu tindakan, malah ada pembiaran sehingga merasa bahwa kita nih yang memang orang Betawi, kita mau marah dia nyari makan gitu kan, ondel-ondel seperti itu. Kita jadi melihatnya timbal kemanusiaan. Kita tegur pemerintah. Beberapa kali kita bilang dia nggak ada tindakan, cuma ada ini bahwa dilarang tapi tidak ada. Maunya kita les aja, ada tindakan, ada solusi. Memang sih mereka ini orang luar yang mau ini nggak bisa, ini pakai. Saya udah lihat di Keramat, itu ada penyewaannya. Kita nggak bisa salahkan mereka bisa. Berapa kali saya ketemu dengan pemerintah, ini bagaimana solusinya? Tetap pemerintah nggak bisa. Dia bermutu dengan pandemi dan sebagainya, ya ada pembiaran. Nah, kita lihat sekarang ini udah apa lagi nih model-modelnya, bukan lagi ondel-ondel apa tuh badut apa ya. Ini jadi kok gini? Karena itu ada pembiaran. Saya pengen pemerintah tindak lebih hari dari bijaksana dan tegas untuk menyelamatkan budaya Betawi, terus ikon Betawi, terus menyelamatkan juga ibu kota dari yang namanya ondel-ondel menjadi alat buat komersil yang gak jelas. Saya berharap itu pemerintah punya tindakan tuh. Jadi saya pikir pemerintah udah turun tangan atau belum? Sampai secara pribadi belum. Karena ya, secara pribadi kalau menurut mereka sudah tapi tidak ada kelanjutan, itu namanya kan cuma hanya sudah tapi tidak ada penjaga di sama aja. Saya berharap ini terus ada kelanjutan, penjagaan dan sebagainya. Tidak boleh dikembuk lah, tidak boleh. Undang-undang dipatenin, mau ditegasin enak jadinya. Kemudian kegiatan-kegiatan setiap itu dan sebagainya, ya harus ada tuh namanya
tari Betawi dan sebagainya. Karena setelah pandemi ini, saya berharap nih setiap pagi nih, ya, ada yang namanya tarian selamat datang di kelurahan atau di sekolahan tentang Betawi masjid Jabodetabek. Jadi orang bisa tahu. Ya bagus tuh Ustaz. Jadi kira-kira misalnya jam 8 gitu ya. Nah, itu sempat. Jadi ya satu penarinya ya dari sekolah itu sendiri, satu penarinya ya dari kantor itu sendiri. Jadi kita berdayakan mereka dengan memperlakukan seni pada mereka. Mereka itu kan bisa nari. Ayo, ini jam segini ada tari ini nih, tari selamat datang dari kita. Dia siap-siap gitu kan. Atau dia tali selamat datang bersama gitu. Jadi sambil olahraga, sebelum apel ada tari selamat datang bersama dengan gamelan atau dengan seni musik kita. Jadi wajar ya Ustaz ya kalau kita minta itu untuk mensiarkan bahwa kita Betawi. Dan juga merasa kan untuk semua. Iya. Apa juga saudara-saudara kita yang dari daerah menikmati. Ya. Iya. Tahu nih kita datang ke Jakarta, ya kan? Ada budaya yang kita perlu kenal gitu kan. Dengan suasana mungkin bergembira. Nggak perlu harus dandan pakai apa itu, nggak perlu akar kelapa dan sebagainya. Cukup kita pakai baju ala normalnya, kemudian tari bareng-bareng gitu, tari sama pagi ya. Kira-kira itu bisa udah mudah-mudahan dengan acara ini bisa nyampe. Iya, acara selamat datang Betawi. Jadi nari bareng-bareng aja, olahraga sambil satu lagi musik tadi yang saya masih belum mengenai peran serta dari keluarga Betawi dalam pesertaan pembangunan kota Jakarta itu. Artinya gini, selama ini kita cuma dapat ya kelas-kelas itu, mohon maaf apalagi di MPR ini kan, masa cuma 10.000 parkir gitu kan, gimana? Apa memang ini kendala di SDM kita Ustaz? Ini yang perlu jelaskan. Kita terbagi dari beberapa bagian dulu. Ada yang memang basicnya di sini, putih. Jadi merupakan bagian dari membangun keamanan. Ada yang basic sampai ke legislatif, DPRD, banyak nih koridor kita juga yang di sana juga kudu serta dalam membangun cita-cita kita. Jadi ya mereka mampunya jadi kita juga nggak mau recokin, tapi kita harus ada tempat juga gitu loh supaya jalan semua. Kita ada yang juga yang di pihak aparat di polisi, ya kita dukung. Tahu bagaimana dia bekerja di pihak kepolisian, di TNI, di pihak perkantoran, sebagainya kita dukung. Kan Betawi itu bukan dari pengakuan kita sebagai Betawi, terus anak kita Betawi. Siapa saja yang lahir di tanah Jabodetabek, jadi Betawi. Bahkan kalau menurut dari saya Betawi itu ada 3. Betawi pendatang, Betawi turunan, Betawi asli. Pendatang artinya begini, mereka lahir di mana-mana, seperti Pak Haji Presiden kita nih Jokowi nih, dia kan dia lahir di Jawa, ya dia hidup di tanah Betawi, rumahnya di Bogor, istananya di Jakarta, dia Betawi tuh, di asalnya dari Jawa, mungkin lebih Betawi dari orang Betawi. Iya, karena dia 24 jam hidupnya di tanah Betawi, bahkan sampai dia buang dan sebagainya di Betawi kan, berarti di Betawi. 3 hari melewati 3 hari, berarti kan orang itu bukan lagi pendatang. Maka sudah tidak ada lagi sholat sebagainya, itu udah tidur di situ. Batasannya itu ya. Iya. Enggak cuma karena lahir di Betawi kemudian juga udah sekian tahun gitu, mungkin ada kriteria. Nah, ini tadi yang kedua, Betawi turunan. Nah, ini gini. Itu mamanya dari Jawa, saya dari Medan, istri dari Jawa atau suami dari Bandung. Anaknya lahir di sini. Nah, itu Betawi turunan daerah bapak emaknya. Dia lahiran
Jadi Betawi asli, emaknya orang sini, bapaknya orang sini, ya kita nih, anak kita lahir di sini, nah itu bener banget tuh udah tuh, dari Pitung berbahasa, penting aja masih keturunan Osi kan, jadi itu Betawi kita, jadi Betawi tadi saya bilang kalau tadi saya itu Betawi pendatang, ada Betawi keturunan, Betawi asli datang tadi, kayak pimpinan kita, pokoknya mereka sudah di sini, mereka membangun, mereka mensupport, mereka memberikan yang manfaat, nah itu Betawi. Jadi nggak terbatas sama berapa lama dia Juga 3 hari aja sudah bisa jadi Betawi. mungkin karena meresapi gitu Nah, bisa iya. aja lebih Betawi kan. Karena manfaatnya. Oh gitu. Kalau dia nggak biar Betawi sendiri kalau nggak manfaat, recokin uang kampungnya, Bisa nggak dibilang bukan Betawi? tergantung lingkungannya. Kalau tergantung lingkungannya, lu Betawi malah ngotor kampung sendiri. Nah, berarti orang lingkungannya nggak ngakui. Jadi kita kembali kepada Nah ini nih pemirsa nih, kebetulan nih Bang Haji juga memang tepat nih, karena memang di bidang kehumasan ya, itu harus memberikan pemahaman mengenai kebetawian lah di dalam organisasi ya Ustaz ya. Itu, ini nggak kepanasan nih. boleh kita geser dikit kali ya. Bisa dulu ya. Iya. Ada minum dikit dong. Oh, gitu Tahu? ya? Yuk. Ya, siap. Ya. Siap. Oke, kita Ya. Action. Ya. Nah, udah nyampe kita nih, adem. Udah, aku beda ya soalnya. Sini dari kita biasa Sponsor nih. sponsor urusannya. Ini EBR. Oh, ini buat Iya, minuman mineral, jadi ngilangin haus. Oh gitu. Makanya, Kita bukan masalah kencengnya, penting hilang hausnya. oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil minum mungkin Iya. Ini lanjutin omongan tadi tuh. masih panjang tuh Ustaz kira-kira. Apa semalam kita tungguin kalau nggak ada kerjaan. Ya. Ada lagi nih Ustaz. Kita kan FBR ini Betawi ini kental sama nilai-nilai budaya ya Ustaz. Di sekarang ini kan harus budaya asing tuh, waduh, apalagi udah ada smartphone kayak gini, itu udah nggak bisa ditinggalin lagi. Nah, sekarang sejauh mana nih FBR ini mampu menangkal atau bisa meredam budaya-budaya asing itu, kira-kira apa nih dia? Ya. Bila bicara soal budaya, dari awal kita sudah ada jelas tuh, anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Padahal kita kan lebih dulu nikmati zaman. Jadi anak Betawi nggak berbudaya, justru kita lebih dulu memperlihatkan Betawi itu kalau bahasa kalimat domisol Betawi ada soba, ada bayatinya, ya kan, kencangnya ada rendahnya, ada galaknya, ada itu. Jadi budaya saat ini sudah kita lihat dengan smartphone dan sebagainya. Itu alhamdulillah bisa berada di zaman di mana zaman udah mau masuk ke zaman planet. Dari zaman pembuktiannya Allah Subhanahu. Gimana sih? Ini Ya. saat orang bicara ini tentang budaya, kembali pada nyambut ke agama. Lu baca Fatihah buat orang mati nyampe nggak? Nah, saya bilang nyampe. Nyampe. Kok nyampe? Mau bukti? Terus kan, Jadi kalau kita mengirim pulsa, tidak salah, no. Kira-kira masuk nggak? sama. Mengirim pulsa, Oh, tidak salah. tidak salah nomor. Masuk. Masuk. Begitu pula pembuktian doa, Fatihah Allah kepada keluarga kita almarhum kayak Fadoli,
dan sebagainya. Kita mau Jumat nih, kita baca Yasin, baca salat Maria, kita doain tawasul pada mereka, nyampe gak? Nyampe. Ya, ini salah satu pembuktiannya adalah dengan kita kirim mereka nama yang jelas, kita kirim mereka dengan keluarga yang jelas, kita berikan sanad nasab yang jelas, nyampe. Gitu. Tergantung berapa mau kita kirim, sekali Fatihah, 2 kali Fatihah, apa mau dengan pakai yang lebih bagus, pakai yang lebih jumbo lagi, lebih bagus lagi. Kalau pulsanya banyak kan ngomongnya panjang, nah gitu pula almarhum kalau kita kirimin Fatihah dan sebagainya lebih senang, bahkan bisa dibagi malah piring cahaya disediakan garis mereka yang artinya ini pembuktian fakta bahwa di zaman dulu yang tidak ada begini aja percaya, yang nggak ada pulsa ngirim pulsa tuh percaya bahwa apa yang mereka doakan, mereka sampaikan, budaya itu sampai. Di zaman sekarang kita tuh lebih yakin lagi karena faktanya sudah terpraktekkan gitu, bahwa yang kita kirimkan dalam bentuk momennya saya kirim situ pulsa 200.000 masuk dengan nomor yang tidak salah pasti masuk, atau nomor liat dengan paket masuk, kan ada nomor yang khusus, ada nomor liat paket namanya ya. Saya pakai nomor liat masuk, atau pakai yang namanya kalau anak sekolah sekarang tuh apa, pakai numpang apa itu yang di itu kan nyampe, atau numpang ya. Ya itu pembuktian bahwa apa yang sudah Allah bicarakan, pembuktiannya oleh manusia itu sendiri, harus manusia berpikir di situ. Tidak ada yang Allah berikan sesuatu yang sia-sia dan tidak terbukti. Secara manusiawi terbukti bagaimana caranya. Itu buatan manusia aja bisa, gimana buatan? Nah, terus menangkal arus budaya asing itu? Nah, budaya asing jangan ditangkal. Harus kita pelajari. Kita harus lebih smart, lebih pintar dari yang masuk. Makanya kita suruh sekolah yang tinggi. Sekolah tinggi ada yang memang di lingkaran khusus sekolah, ada yang sekolah lingkaran alam. Ini autodidak. Jadi ada orang yang pintar tanpa sekolah banyak. Ini ilmu laduni itu. Dia kan gak kemana-mana pun dia jadi begitu. Itu urusan Allah. Kalau Allah udah pintarkan dia nggak bisa apa. Kita tetap harus ngikutin. Yang jelas sanad kemampuan dia itu ada pertanggungjawaban. Tadi saya bilang dari awal, sanad keilmuannya, nasab ke sehingga ada pertanggungjawaban. Oh iya, yakin doa saya diterima, selawat saya diterima, karena yang ngajari saya jelas nyampe ke sana, salamnya nyampe. Saya dapat salam, kan salam dari mana? Mas salam ini kan bingung gitu. Pas kita tanya, mana ini nyampe salam buat saya? Wah, nggak nyampe tuh. Wah, bohong. Jadi, nah, kita jangan tangkap, tapi kita ikuti. Kan ini buat anak cucu kita ke depan, bukan buat kita. Smartphone ini itu buat ke depan. Kita hanya uji coba saat dilayangkan kepada zamannya saat kita ini, ya kita harus ikuti. Bukan dihindari ya. Semakin buat ke depan lebih, maka nanti kalau bahasa kata ngomong sama tembok itu bakal kenyataan. Nanti orang ngomong sama tembok, temboknya ada gambarnya, tulisan. Sekarang sudah terbukti kan, orang sering ngomong sama tembok, orang temboknya ada gambarnya, di TV-nya. Lagi jalan di nah, dia kan zaman dulu kan ngomong sama tembok. Tapi sekarang coba, ini kenyataan nggak? Jadi kenyataan. Temboknya di TV-nya, ada semua jadi ngomong-ngomong, ya kan gitu. Kalau kita itu bakal jadi kenyataan. Jadi smartphone ini diciptakan bukan buat kita, buat ke depan. Kita hanya menikmati aja. Pemula, eksperimen. Bukan dari zaman turun pakai pager sampai BlackBerry sampai apa namanya dulu yang kecil sampai sekarang model begini sampai modelnya sekarang pencet keluar di gambar tembok gitu kan. Artinya ini bukan buat kita hanya untuk teknologi ya. Teknologi kan bagaikan pisau bermata dua. Konon katanya nih tahun depan TV udah nggak pakai antena, kayak gini ya, analog udah hilang, yang ada digital. Kalau nggak bayar pulsa tuh,
nggak bayar digital, nggak bisa nonton TV. Konon begitu mau dibikin ntar. Digital. Nah iya. TV yang lama tapi masih bisa dipakai. Tapi pakai AP. Iya. Nah, ya itu tadi digitalnya kita lagi. beli. Nah sekarang tuh ada model-model tuh. Ada kita nggak bisa menjadi promosi gini. Jadi kita nyetel, kita mau channel apa aja tuh gambarnya cakep. Mau wifi apa aja. Sekarang gini, kesiapan nih terutama dari saudara kita di DPR ini ada situasi seperti itu, ada nggak sih semacam kayak pembinaannya gitu kan? Wah cakep. Nah itu tuh pembinaan. kita perlu kan siapkan orang, siapkan guru untuk itu. Makanya kita belajar. Kalau bahasa Jawanya, kalau mau pintar, ya harus belajar, harus bergaul sama guru. Gitu kan. Kalau mau tahu tentang masa depannya smartphone dan sebagainya, ya kita juga sekolahin mereka di sana. Maka sekarang ada sekolah IT dan sebagainya. Ya itu memang sudah harus disekolahkan. Yang sampai saat ini teknologi itu bukan buat kita juga, kita juga. Iya kan? Udah masuk teknologi sudah. Ya tergantung yang mau taruh di mana dia hidup. Posisinya tadi. Pokoknya macam ngikutin aja, kan kita aja. Air di atas meja aja dia bisa hidup, warna-warni iya, macam-macam. Ya, kita harus ikutin terus. Karena ini tadi saya bilang, ini bukan budaya asing. Justru ini kita harus mengikuti kemajuan budaya, kemajuan teknologi. Dulu zamannya perang, zaman senjata semua kita main tembak-tembakan kan. Tapi sekarang kan zamannya tuh udah main game dan sebagainya. Cuma ya itu tadi yang sampai tersisipi oleh gambar-gambar yang tidak bagus. Ini banyak yang terjadi kan gambar-gambar birahi, ya kan gitu. Dia muncul, ini merusak otak, merusak dan sebagainya, jadi malas sebagainya, jadi liar. Nah itu yang harus kita ajar, itu harus kita tangkap. Kalau ini, tapi yang harus kita tangkap adalah yang masuk ke sana itu apa? Itu yang harus kita pilih. Kalau yang memang nggak bagus, ya kita bukan berarti matiin handphone, matiin TV, justru Al-Quran itu harus dibuka. Di situ banyak Al-Quran. Iya. Pelajaran. Karena kita sulit bawa Al-Quran, buka HP. Kita nggak bisa baca, dengerin. Ini kan lebih canggih. Semakin sejak, semakin tadi semakin semangat ya. Alhamdulillah sehat. Artinya zaman sekarang kita lihat ini bagian dari memajukan iman juga. Kita baca Quran, kita mungkin lupa hafalannya, tinggal buka aja loh. Di sini ada. Mau surat apa tinggal mencet, kita dengerin. Kita lupa mau baca ini, kita dengerin, itu bisa. Tinggal kita tawasulnya aja dari mana kan gitu. Insya Allah sanadnya nyambung. Ini ada lagi bisa. MBR itu nggak bisa dipisahkan dengan namanya anak yatim. Luar biasa gitu. Kalau saya melihatnya sebagai penggerak kita nih, ini yang menjadi motivasi nih. Kalau kita sadar juga gitu Ustaz, bahwa di belakang kita tuh doa dia. Gimana Ustaz? Ya, kita BRI dilahirkan dari sebuah pesantren. Jadatum pesantren yatim. Saya ada di sana. Saya juga mungkin akan punya baik di rumah, baik yang di tetangga, baik juga dari BR yang tidak dititipkan kalau kita suplai dananya. Memang sudah kewajiban kita, dan itu kita anggap bukan kita yang ngurusin yatim, cuma kita yang ngurusin yatim. Kita ngarep berkah. Contohnya gini lah, ya kita anggap itu sebagai umpan rezeki kita. Kita lepas 200.000, 300.000 dalam 1 bulan. Yang kita terima dalam 1 bulan bisa 3 juta, berapa ratus kali lipat dari yang kita buat. Artinya itu pancingannya sekitar pancingan keberkahan. Tapi nikmat dari keberkahannya kita terima lebih dari. Jadi bersyukur, alhamdulillah itu berada di dalam lingkaran.
Dan kita itu wajibkan. Kenapa kita wajib? Supaya berkah anggota DPR bisa ini. Kita bagaimana bisa menjadi jawara juragan di kampus sendiri kalau kita susah. Nah, kita minta pada Allah bagaimana solusi itu keluar dari susah. Ya itu. Sebentar ya lagi dari Action. ya. Membangun perempukan itu bukan lagi dari sebuah santunan yakin. Itu sudah menyempurnakan. Dia tidak sempurna kalau kita tidak di jalan dari depan. Karena memang tadi ya BR itu di lingkari awal ada dari 3 kubah masjid. Iman, Islam, iman, Islam. Jadi ya tidak bisa lepas. Ya harus saling berbakti. Gimana menjadi jawara? Ya saling melindungi. Gimana menjadi juragan? Saling berbakti. Tapi kita mengangkat harkat kota putih daerah untuk menjadi jawara juragan kami sendiri bermanfaat dalam ini manfaatnya tadi kita bagaimana bisa jadi jawara kalau kita tidak manfaat, tidak peduli, tidak akan diakui kejawaran kita kalau kita tidak saling melindungi. Kemudian kita bagaimana bisa jadi juragan kalau kita tidak saling berbagi. Ya, itu yang penting sekarang yatim itu sudah bukan lagi kita anggap kita yang ngurus, kita dulu yang yatim. Bahkan kita memang sampai saat ini hidup mengharap berkah dari kata-kata kita. Jadi kota DPR itu sudah bukan lagi fardu kifayah, udah fardu ain harus itu. Jadi dia ngaji, dia bersedekah. Karena sebaik-baiknya hidup ini di mata Allah adalah orang yang selalu berbakti dalam hidup. Karena orang mati aja di dunia ini, ya Allah hidupkan kami agar kami bisa hidup bersedekah dan akan kami serahkan semua hartanya di jalan kifayah. Artinya kita udah usah khawatir lah kalau kita udah sering nonton yatim, ini akhiratnya jaminannya berkah. Apa itu berkah? Hidup yang selalu tidak pernah berkurang dan selalu tambah. Jadi semacam boleh dibilang mengontrol juga buat aktivitas kita. Jadi kita juga sebenarnya jangan berbuat sembarangan karena nih di belakang kita nih ini kan benar ini kan. Sementara kita bergerak salah kan bisa kena apa itu. Aduh, ya. Minum dulu Ustaz. Ya. Tadi belum minum. Ya. Mungkin terakhir kali ya. Ya. Apa, kalau mau dibicara panjang kayaknya sih ada. Boleh. Saya juga mau bicara mengenai peranan ormas ini terhadap ormas saudara kita yang lain. Itu juga saudara-saudara kita juga yang ada di Betawi banyak. Di Bamus. Ya ada FLO atau Flow Forum Lintas Ormas, ada Bamus Betawi 1982 kita nih ya, yang sebagai wadah dari ormas-ormas Betawi yang ini ya tadi kita sama aja kita Jabodetabek kita rebut, rebut kebersamaan kita rebut bareng-bareng. Kalau kita nggak mau sendiri kan gini, taman aja kalau isinya rumput doang nggak enak, lapangan bola namanya. Tapi merebutnya sekarang mungkin pakai otak kami bisa dipakai dengan dengan kesadaran dan juga dengan kejelisan, dengan kecerdasan, bukan dengan golok dan sebagainya. Itu udah jadi budaya. Golok sudah jadi seni dan budaya. Oh gitu. Iya. Jadi seni budaya. Iya. Golok udah jadi seni budaya, bukan lagi. Paling kalau kita bisa pakai itu golok ya buat lebaran haji motong sapi. Sini udah kagak mungkin kan gitu. Berhubungan sama hukum nih. Iya, mana jauh ke situ kan. Jadi mari kita buat taman yang indah di satu kerempugan, bunga-bunga mengharukan, bunga melati, bunga mawar dan sebagainya. Saya jangan, walaupun ada bunga bangkai kalau memang indah ya menjadi seni. Lihat bunganya, lihat warnanya. Kemudian itu menjadi berkah buat ke depan. Berharap kita sangat anak cucu kita ke depan ini bisa berperan menjadi perwaris kita ke depan itu lebih sempurna lagi. Memang tidak ada sempurna secara normal, tapi bisa menyempurnakan dalam bentuk merebut apa yang mereka bisa rebut. Bangsa ini harus lebih bisa menjadi baik di mata dunia dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Indonesia adalah negeri rahmatan lil alamin karena ada DPR di dalam.
apa tuh, kayaknya kita perlu apa, motivasi sedikit nih buat generasi MR atau Betawi ya, secara umumnya menghadapi era global. Kalau nggak di apa sikapin secara bijak mungkin bahaya juga sih. Jadi mungkin dengan yang biasa memotivasi lewat jalur-jalur agama, ya alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allah baik fi jami'i jumpa berufuk menafi air dunia akhirnya min amal saleh dengan amal soleh. Amma ba'du, sehat semua dan motivasi saya buat hidup depan. Senantiasa istiqomah. Jangan lihat sekarang, lihat ke depan. Pastikan anak cucu kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berakal sehat, orang yang berpikir cerdas, dan bisa menjadi jawara juragan yang beralih sunnah wal jamaah yang baik, menjadi orang-orang yang berakhlak, bermanfaat dunia akhirat buat Betawi, khususnya Betawi buat semua. Sekian, salam repuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Betawi. Buk, bet, Hidup. timur aja. Aja. Tabek. Betawi rempuk FBRI